Shalom, jumpa lagi dengan saya Gerald Manurib dalam Breaking News Rohani saat ini. Dan kali ini kita akan mempelajari perumpamaan Yesus tentang siapa yang harus diundang. Tapi sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan kembali mempelajari dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salah satu budaya tahunan di tanah Minahasa yang hingga saat ini sangat ditunggu oleh banyak orang adalah pengucapan. Tahukah saudara bahwa kebiasaan ini juga adalah kebiasaan yang selalu diadakan oleh orang-orang Yahudi dahulu kala? Dan menariknya, karena ternyata sorga juga memiliki event atau program pengucapan seperti ini. Nah, penasaran kan? Seperti apa kira-kira pengucapan sorga itu? Dan siapa-siapa saja yang diundang hadir dalam pengucapan sorga itu? Saudara, ikuti baik-baik pembahasan ini. Dan pastikan kita, saudara dan saya, juga ada dalam jamuan acara pengucapan sorga tersebut. Pembahasan kita saat ini diambil dari perumpamaan Yesus tentang siapa yang harus diundang, dan hal itu dapat kita temukan di dalam catatan Injil Lukas pasal 14 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-14. Seperti biasa saya ajak kita untuk membacanya akan ayat-ayat tersebut. Ayat 12. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara, salah satu kebiasaan atau budaya baik yang paling menonjol dari orang-orang timur adalah makan-makan, ya. Makan-makan. Masalah perut, ya, saudara sekalian, masalah perut. Nah, pelajaran renungan firman Tuhan kali ini akan kita pelajari makna rohani yang lebih besar dari hal makan-makan ini. Karena itu, ikuti dengan baik sekali lagi pelajaran ini. Dari awal ini hingga akhir, dan semoga kita akan benar-benar temukan manfaat rohani yang besar dari pelajaran ini. Sebelum kita lihat pada perumpamaan yang dimaksud lebih jauh, seperti biasa, saya akan memberikan sedikit latar belakang dari perumpamaan ini. Salah satu yang paling menonjol dalam pembahasan saya sebelumnya adalah tentang bagaimana sikap dari orang-orang Farisi kepada Yesus yang selalu menunjukkan ketidaksenangan mereka. Tetapi rupanya tidak semua orang Farisi saat itu memiliki hati yang kurang baik terhadap Yesus. Terbukti dalam kesempatan ini, jika kita lihat pada ayat 1 dari Lukas pasal 14 ini dikatakan, pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Jadi Yesus saat itu menjadi seorang tamu terpilih
dalam jamuan pesta seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Hal yang biasa bagi Yesus saat itu menerima undangan baik dari orang kaya maupun dari orang miskin. Di antara orang Yahudi, pesta seperti ini selalu dihubungkan dengan pesta raya nasional dan keagamaan. Mungkin hal ini seperti kebiasaan yang sering dibuat di tanah Minahasa yang sangat terkenal, yaitu acara pengucapan. Nah, bagi orang-orang Yahudi, pesta pengucapan ini, pesta tahunan pengucapan ini menggambarkan berkat-berkat kehidupan yang kekal. Pengucapan raya di mana mereka akan duduk, orang-orang Yahudi ini, mereka akan duduk dan makan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah gambaran mereka. Lalu sementara mereka makan bersama ini, duduk bersama sambil makan, orang-orang kafir katanya akan berdiri di luar dan memandang dengan mata yang penuh keinginan. Hal ini menjadi tema utama yang suka direnungkan, bahkan suka dipercakapkan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Orang-orang Yahudi saat itu bermaksud hendak membatasi berkat-berkat Allah, baik untuk sekarang dan yang akan datang, pada diri mereka sendiri saja. Mereka menolak akan kasih karunia itu ditujukan kepada orang kafir. Pada situasi inilah, maka Yesus kemudian menyampaikan pengajarannya melalui perumpamaan jamuan yang besar, di mana dalam perumpamaan ini Yesus hendak menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itulah sebenarnya sedang menolak undangan keselamatan karena kasih karunia, yaitu panggilan kepada kerajaan Allah. Kita kembali kepada bacaan firman Tuhan kita pada ayat yang ke-12 tadi. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia. Ya. Orang yang mengundang dia, kita ingat, adalah orang Farisi, ya, pemimpin orang-orang Farisi. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Ayat 13, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Apa yang Yesus sampaikan lewat perumpamaan ini merupakan pengulangan pengajarannya kepada Bani Israel melalui Musa, jauh sebelum masa atau waktu daripada Yesus itu sendiri, di mana di zaman Musa Tuhan telah memimpin dan memberi petunjuk bahwa orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Dengan kata lain, sejak dahulu, yaitu di zaman Musa, Bani Israel telah diajarkan oleh Tuhan agar mereka senang menerima tamu yang baik, terlebih bagi mereka yang miskin dan yang dalam kesusahan. Dan secara rohani, hal makan ini merupakan lambang dari makanan rohani yang telah diberikan Allah kepada bangsa Israel untuk mereka dapat bagikan kepada dunia ini. Tetapi tugas penting membagikan makanan rohani kebenaran tidak dipenuhi oleh mereka. Perumpamaan ini adalah teguran Yesus terhadap sifat mementingkan diri sendiri. Dan bagi orang Farisi saat itu, terlebih mungkin tuan rumah, perkataan Yesus ini tidak sedap didengar oleh mereka. Dan seolah hendak mengalihkan pembicaraan ini, ada seorang yang coba untuk mengatakan, perhatikan pada ayat 15, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Orang ini sekali lagi mencoba untuk mengalihkan pikiran semua orang saat itu dari hal kehidupan yang kini
yang sedang dibicarakan oleh Yesus kepada masa yang lebih jauh yang ada di depan. Dan Yesus tahu isi hati dari orang yang berpura-pura itu. Sambil menatapi kepada orang itu, Yesus membeberkan di hadapan mereka tabiat mereka sekarang. Ditujukan Yesus kepada mereka bahwa mereka mempunyai suatu bagian yang harus dilaksanakan pada saat itu agar dapat ikut serta dalam kebahagiaan masa depan. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Seterusnya, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Terlihat di sini ada banyak dalih yang sebenarnya menunjukkan pikiran yang sudah dipenuhi terlebih dahulu. Dengan perjamuan besar itu, Yesus menggambarkan berkat-berkat yang dipersembahkan melalui Injil. Persediaannya tidak kurang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus adalah roti yang turun dari sorga, dan Yesus itu sendiri mengalirlah sungai air kehidupan keselamatan itu. Kepada bangsa itu, kedatangan Juru Selamat telah disampaikan, merujuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal 1 ayat 29. Pelajaran ini adalah untuk zaman di zaman Yesus, bahkan juga untuk segala zaman. Kita harus mengikuti anak domba Allah itu kemanapun ia pergi. Tuntunannya harus dipilih. Persahabatan dengan Yesus harus dihargai, melebihi persahabatan teman-teman di dunia ini. Yesus berkata, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Matius pasal 10 ayat 37. Banyak kali dalih-dalih yang dimunculkan adalah berkaitan dengan keluarga. Takut terjadi perpecahan dalam keluarga. Mereka mengira bahwa dengan menolak untuk mentaati Allah, mereka menjamin kedamaian dan kemakmuran rumah tangga. Tetapi ini adalah suatu penipuan. Orang yang menabur sifat mementingkan diri akan menuai sifat mementingkan diri juga. Dalam menolak kasih Kristus, mereka menolak satu-satunya perkara yang dapat memberikan kemurnian serta keteguhan pada cinta manusia. Mereka tidak saja akan kehilangan surga, tetapi akan gagal menikmati kegembiraan sejati yang untuknya sorga telah berkorban. Dalam perumpamaan ini, Tuan pesta tahu bagaimana undangannya tidak diindahkan. Maka kita perhatikan pada ayat yang ke-21. Murkalah Tuan pesta itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Ayat 22, kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Ayat 23, lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Di sini Yesus hendak mengajarkan bahwa pekerjaan Injil di luar lingkungan orang-orang Yahudi, di jalan dan lintasan dunia ini. Pekabaran Injil yang diberikan oleh murid-murid Yesus, termasuk di dalamnya Paulus dan Barnabas, adalah pemberitahuan dari hal kedatangannya yang pertama ke dunia ini. Ia membawa kepada manusia kabar kesukaan mengenai keselamatan perantaraan iman di dalam Yesus Kristus sendiri, yaitu menunjukkan lebih lanjut pada kedatangannya yang kedua kali dalam kemuliaan untuk menampilkan di hadapan manusia pengharapan
perantaraan iman dan penurutan dengan membagikan warisan orang-orang kudus dalam terang itu. Yohanes Pewahyu juga telah menubuatkan tentang pemberitaan dari pekabaran Injil ini. Dalam pekabaran 3 malaikat, Wahyu pasal 14, sesungguhnya dunia membutuhkan kehadiran Injil, karena di akhir zaman manusia akan larut dalam mengejar keduniawian seperti yang digambarkan di dalam firman Tuhan. Matius pasal 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ayat 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang, dan lenyaplah mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Demikianlah keadaan dunia sekarang ini. Manusia berlomba-lomba mencari keuntungan dan pemanjaan diri seolah-olah tidak ada Allah, tidak ada surga, tidak ada kehidupan di masa depan. Karena itu undangan Injil itu harus disampaikan ke seluruh dunia, kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Wahyu 14 ayat 6. Dunia akan binasa karena kekurangan Injil kebenaran. Akan ada bala kelaparan akan firman Allah. Seluruh dunia adalah ladang Injil dan para penginjil itu. Dan metode Kristus harus digunakan. Dimulai dengan metode perorangan, juga melalui kelompok kecil. Janganlah kita menunggu jiwa-jiwa itu datang kepada kita. Kita harus mencari di mana mereka berada. Bila mana firman Tuhan itu dikhotbahkan di mimbar, itu namanya pekerjaan baru saja dimulai. Banyak orang yang tidak akan terjangkau oleh pekabaran Injil, kecuali pekabaran ini dibawa kepada mereka. Menggunakan media sosial seperti YouTube ini juga sangat efektif untuk membagikan Injil kepada banyak orang. Pelajaran penting yang boleh kita ambil dari perumpamaan ini adalah, yang pertama, dunia membutuhkan akan kehadiran Injil itu. Karena itu dibutuhkan pribadi-pribadi manusia, saudara dan saya untuk melakukannya. Tutur kata yang benar, jujur dari seorang putra dan putri Allah akan diucapkan dengan kesederhanaan, tetapi mempunyai kuasa untuk membuka pintu kepada hati yang sejak lama telah ditutup terhadap Kristus dan kasih-Nya. Pelajaran yang kedua, Injil itu untuk semua orang. Jangan kita hanya memikirkan orang-orang besar dan pandai juga kaya, kemudian kita melalaikan tingkat masyarakat di bawah. Yesus mengajarkan agar pergi ke seluruh jalan dan lintasan, termasuk di dalamnya orang-orang miskin dan hina di dunia ini, di kota maupun di desa-desa dan pedalaman, kepada orang-orang asing, orang buangan, orang sengsara, orang sakit, orang yang putus asa, orang yang banyak masalah, orang yang kelihatan tidak berpengharapan, dan yang lain-lain sebagainya. Yang ketiga, Injil itu tidak dapat dipaksakan, tetapi tunjukkan bahwa hal itu adalah kebutuhan yang mendesak. Yesus pernah berkata dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Inilah pengucapan sorga itu. Orang yang menerima Injil itu dipaksa oleh kasih Yesus Kristus. Jika para pelayan Injil mau berjalan dengan Tuhan dalam iman, maka Tuhan akan memberikan kuasa kepada pekabaran yang disampaikan mereka. Mereka akan diberi kesanggupan untuk menyatakan kasih Yesus, dan bahayanya jika menolak kasih karunia Allah, sehingga orang akan tertarik untuk menerima Injil itu. Banyak orang akan datang dari kesalahan dan dosa yang paling besar dan akan mengambil tempat orang lain yang telah mendapat kesempatan, tetapi tidak menggunakannya.
Mereka akan terhitung sebagai yang dipilih Allah, terpilih, berharga, dan bila Yesus Kristus akan datang dalam kerajaannya, mereka akan berdiri di sisi tahtanya. Kita hidup dalam satu masa di mana pekabaran pengasihan yang terakhir, undangan yang terakhir terdengar kepada anak-anak manusia. Perintah, pergilah ke semua jalan dan lintasan, sedang mencapai kegenapannya yang terakhir sekarang ini. Kepada setiap jiwa, undangan Kristus harus diberikan. Ingat, malaikat-malaikat sorga tetap siap sedia bekerja sama dengan tenaga manusia. Dan Roh Kudus juga siap melakukan bujukan untuk menarik setiap jiwa untuk menerima undangan pesta pengucapan sorga melalui Injil firman Tuhan. Tetapi Kristus selalu menunggu juga untuk masuk ke dalam setiap hati manusia. Malaikat-malaikat terus menunggu untuk membawa kabar ke surga bahwa ada seorang berdosa dan tersesat, tetapi telah ditemukan. Penghuni sorga menunggu, siap sedia untuk memetik kecapinya, untuk memeriahkan acara pengucapan itu sambil menyanyikan lagu kesukaan setiap kali ada satu jiwa menerima undangan ke pesta Injil itu, pengucapan Injil itu, pengucapan sorga. Kiranya Tuhan akan memberkati kita lewat pelajaran yang boleh kita pelajari pada saat ini. Pastikan saudara dan saya juga bukan hanya sebagai pembawa berita undangan untuk pengucapan sorga itu, tetapi pastikan bahwa kita juga akan duduk bersama di dalam pengucapan sorga dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dengan kesempatan di mana kami dapat mempelajari firman-Mu ini. Tolong kami Bapa untuk mengerti dan mampu kami terapkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih, shalom. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan yang lain.